Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Minggu sebelumnya kita telah mempelajari secara umum pengertian dari kesetimbangan kimia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Di mana kemarin kita telah mengetahui bahwa pengertian dari kesetimbangan kimia itu adalah kondisi di mana laju pembentukan itu sama dengan laju penguraian. Sehingga dalam hal ini, konsentrasi antara produk dengan reaktan itu akan tetap karena lajunya juga sama. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menentukan tetapan dari kesetimbangan itu sendiri. Nah, di sini kita udah punya persamaan reaksi yaitu A ditambah dengan 2B menghasilkan reaksi bolak-balik C. Nah, di sini ada percobaan 1 sampai 4 dengan konsentrasi A, B, dan C yang berbeda-beda. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang ketiga itu dia ada untuk mencari ketetapannya kita menggunakan misalnya di sini adalah reaktan dibagi dengan produk di mana hasilnya dapat dilihat itu berbeda ya untuk setiap percobaan. Terus untuk yang kedua itu kita menggunakan tetapan produk dibagi dengan reaktan. Nah, produk dibagi dengan reaktan di sini kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Terus yang ketiga adalah si produk dikali dengan si reaktan. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh bahwa nilai yang tetap itu adalah dengan menggunakan persamaan di mana produk dibagi dengan reaktan, sehingga kita dapat mengetahui bahwa tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah K sama dengan konsentrasi C per konsentrasi A dikali konsentrasi B kuadrat. Nah, bagaimana dengan persamaan PA ditambah QB bereaksi bolak-balik membentuk MC ditambah ND? Nah, dari persamaan di atas itu dapat kita ketahui bahwa nilai kesetimbangan atau tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien juga. Sehingga di sini dapat kita nyatakan bahwa hukum kesetimbangan yaitu bila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Nah, misalnya di sini ada contoh soal di dalam suatu bejana yang tertutup dengan volumenya 2 liter pada suhu 127 derajat Celcius terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam reaksi setimbang sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, sebelum kita mengetahui berapa nilai tetapan kesetimbangan, maka kita harus menentukan terlebih dahulu kesetimbangannya, persamaan kesetimbangannya, di mana K sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi dari masing-masing spesi, karena di sini hanya diketahui data molnya saja. Jadi diingatkan kembali bahwa untuk mencari molaritas atau dilambangkan dengan M besar itu rumusnya mol per volume, di mana di soal sudah diketahui bahwa volumenya sama dengan 2 liter. Jadi dapat dicari atau ditentukan masing-masing molaritas dari setiap spesi, di mana SO3 sebesar 0,05 molaritas, SO2 0,10 dan O2 0,05. Kemudian disubstitusikan ke persamaan tetapan kesetimbangannya, dimasukkan terus didapatkan bahwa K-nya bernilai 5. Nah, berikut adalah masing-masing persamaan reaksi dengan tetapan kesetimbangannya. Untuk reaksi yang pertama bisa kita lihat di sana ada karbon dalam fase padat, kemudian direaksikan dengan karbon dioksida dalam fase gas, bereaksi bolak-balik membentuk gas karbon monoksida. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata kesetimbangannya kalau kita berbicara tentang tetapan kesetimbangan itu produk dibagi reaktan. Nah, untuk reaksi ini ternyata yang digunakan hanya konsentrasi CO dan CO2. Kenapa konsentrasi C tidak digunakan? Karena hal ini berpengaruh terhadap fasa dari setiap senyawa.
karena fasa dari karbon itu adalah fasa padatan. Begitu juga dengan si Z. Pada reaksi yang kedua, ternyata yang hanya berpengaruh dalam tetapan kesetimbangan itu hanyalah si Zn2+ dalam fasa aquos dan CO2+ dalam fasa aquosnya. Begitu juga dengan percobaan yang ketiga, persamaan reaksi yang ketiga itu hanya dipengaruhi, kalau dilihat itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dalam fasa aquos, sedangkan liquid tidak mempengaruhi. Begitu juga dengan percobaan yang terakhir, itu yang mempengaruhi gas ya, gas semuanya mempengaruhi. Nah, dari persamaan reaksi tersebut dengan masing-masing ketetapan dapat kita simpulkan bahwa yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan itu hanyalah fasa gas dan larutan. Sedangkan fasa padatan dan cairan itu tidak mempengaruhi. Jadi kalau seandainya ada contoh soal dengan persamaan reaksi kimia, kemudian kita disuruh untuk menentukan tetapan kesetimbangannya, maka anak-anak harus mengetahui atau harus ingat bahwa fasa yang mempengaruhi hanyalah fasa gas sama larutan, sedangkan padatan sama si cairan tidak mempengaruhi. Nah, dari sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara untuk menentukan tetapan kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih pentingnya atau tujuan kita mengetahui tetapan kesetimbangan. Nah, yang pertama itu dengan mengetahui tetapan kesetimbangan, kita dapat mengetahui kondisi suatu reaksi bolak-balik. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa menentukan dengan kita memodifikasi konsentrasi setiap spesies, apakah persamaan tersebut masih setimbang atau tidak. Nah, misalnya di sini kita punya persamaan H2 ditambah I2 bereaksi bolak-balik membentuk 2HI. Nah, di sini sudah diketahui bahwa untuk persamaan tersebut nilai kesetimbangannya itu sebesar 60. Nah, berdasarkan data tersebut, selidikilah apakah sistem dalam keadaan setimbang atau tidak bila komposisi gas-gas dalam 1 liter ruangan adalah, nah, kita punya dua kondisi. Yang pertama, untuk konsentrasi H2, I2, dan HI itu sama, yaitu 0,01 mol per dm pangkat 3 atau kubik. Nah, di sini pada kondisi yang kedua, konsentrasi masing-masing unsur itu berbeda. Nah, sekarang kita menentukan apakah dengan konsentrasi mereka berdua ini dalam reaksi tersebut masih dalam kesetimbangan atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah reaksi tersebut masih dalam keadaan setimbang atau tidak, maka kita harus mengetahui nilai kesetimbangan baru dari reaksi tersebut yang telah diubah konsentrasinya. Nah, untuk kondisi yang pertama tadi, konsentrasi HI, H2 sama I2 itu mereka sama-sama 0,01. Jadi kita substitusikan ke persamaan tetapan kesetimbangan, kemudian dapat bahwa nilai K-nya itu sebesar 1. Nah, kemudian untuk pada kondisi yang kedua, konsentrasinya berbeda. Kita masukkan kembali ke persamaan tetapan kesetimbangan, di mana HI-nya sebesar 0,3, terus H2-nya 0,01 dan I2-nya 0,15. Nah, setelah disubstitusikan kemudian didapat nilainya yaitu 60. Nah, sehingga dari dua kondisi ini kita bisa mengetahui bahwa kondisi yang kedua itu nilai K-nya sama dengan 60 atau sama dengan kondisi sebelum konsentrasinya kita modifikasi. Artinya pada kondisi yang B itu reaksi kimianya masih berada dalam kesetimbangan atau sistem dalam keadaan setimbang. Sedangkan pada kondisi yang pertama dia belum setimbang karena K-nya tidak sama dengan 60. Nah, selanjutnya selain kita bisa menentukan kondisi, kita juga bisa menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Nah, misalnya kita punya persamaan reaksi di mana AB fasa gas direaksikan dengan CD bereaksi bolak-balik membentuk AD plus BC. Nah, setelah kesetimbangan tercapai tersisa 0,25 mol senyawa CD. Nah, berarti setelah reaksi ini kita reaksikan hanya tersisa 0,2 mol senyawa CD-nya pada saat setimbang. Yang ditanya adalah komposisi masing-masing dari senyawa tersebut. Nah, di sini seperti pertemuan sebelumnya, kalau seandainya mau menentukan konsentrasi, kita harus buat terlebih dahulu
kondisi mula-mula, bereaksi, dan kondisi setimbang. Nah, pada persamaan reaksi berikut, kondisi mula-mulanya itu yang direaksikan adalah sebelumnya kita belum mengetahui yang direaksikan sebelum dia bereaksi itu berapa mol. Yang hanya diketahui adalah hanya konsentrasi pada saat si senyawa CD-nya pada keadaan setimbang. Jadi di sini pada saat setimbang kita punya senyawa CD-nya sebesar 0,25 mol. Nah, di sini kita punya sebanyak 0,25 mol si senyawa CD. Nah, dari soal tersebut kita bisa menentukan bagaimana komposisi masing-masing senyawa pada saat setimbang. Nah, di soal itu hanya diketahui dia pada saat mula-mula itu diketahui 1 mol zat AB dan 1 mol CD. Jadi pereaksinya masing-masing 1 mol. Nah, kenapa si AD dan BC pada saat mula-mula itu konsentrasinya 0 mol? Itu karena pada saat mula-mula atau sebelum bereaksi, produk yang terbentuk itu belum ada, makanya sama dengan 0 mol. Nah, pada saat setimbang itu ternyata yang diketahui hanya si CD-nya sebesar 0,25. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat bereaksi itu dari mol mula-mula digunakan. Artinya dari 1 mol kita gunakan untuk bereaksi, kemudian yang terbentuk akhirnya yaitu sebesar 0,25 mol. Jadi bisa kita ketahui bahwa dari 1 mol yang digunakan itu berapa mol untuk membentuk 0,25 mol. Ternyata yang digunakan dari 1 mol adalah sebesar 0,75 mol untuk si konsentrasi CD pada saat bereaksi. Nah, perlu diingat bahwa pada saat bereaksi kita punya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan konsentrasi. Artinya, di sini kita punya CD pada saat bereaksi konsentrasinya sebesar 0,75 mol. Artinya, CD ini pada saat koefisiennya 1 sebesar 0,75 mol yang bereaksi. Nah, terus kita lihat untuk yang AB. Si AB itu dia koefisiennya sama dengan 1. Logikanya kalau CD1 koefisiennya sama dengan 0,75 mol, berarti si AB juga sama, yang bereaksi adalah 0,75 mol. Nah, sehingga bisa pada saat setimbang kita bisa menentukan, tinggal dikurangkan antara konsentrasi pada saat mula-mula dengan bereaksinya sebesar 0,25 mol. Nah, begitu juga dengan AD dan BC. Nah, maaf, di sini ada kesalahan ya. Seharusnya di sini itu sama dengan si konsentrasi CD dan AB karena koefisiennya sama yaitu 1. Maka di sini 0,75 mol. Begitu juga dengan yang BC 0,75 mol. Makanya pada keadaan setimbang itu didapatkan bahwa AB-nya sebesar 0,25 mol, terus AD dan BC-nya sebesar 0,75 mol masing-masing. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana harga tetapan kesetimbangan untuk konsentrasi dan gas atau fasa gas. Nah, untuk tetapan kesetimbangan, untuk membedakan harga tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari harga konsentrasi dan dari harga tekanan parsial atau berupa gas, maka untuk selanjutnya harga tetapan kesetimbangan yang diperoleh didasarkan konsentrasi diberi lambang KC, sedangkan untuk tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari harga tekanan diberi lambang KP. Jadi di sini kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi dan juga tetapan kesetimbangan parsial atau tekanannya. Langsung saja, misalnya kita punya contoh soal. Nah, dalam ruangan bertekanan 2 atm terdapat 0,1 mol gas A dan 0,15 mol gas B serta 0,25 mol gas C dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, di sini kita disuruh menentukan
konsentrasi tetapan kesetimbangan parsial atau Kp. Nah, data yang telah diketahui itu berupa mol masing-masing senyawa. Yang ditanya adalah Kp-nya. Nah, prinsipnya itu sebenarnya untuk menentukan Kp itu sama dengan kita menentukan kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan, di mana persamaannya masih menggunakan K sama dengan konsentrasi produk reaktan. Tapi untuk tetapan kesetimbangan parsial, konsentrasinya kita ubah dalam bentuk tekanan. Nah, jadi untuk menentukan tekanan masing-masing senyawa, itu bisa kita gunakan rumus di mana misalnya kita menentukan tekanan si A atau PA itu sama dengan mol senyawa A dibagi mol totalnya dikali dengan tekanan total. Nah, di sini kita punya tekanan totalnya sebesar 2 atm di soal. Langsung saja misalnya kita mencari tekanan parsial untuk senyawa A, di mana mol A itu sebesar 0,1 dibagi dengan mol total. Jadi mol A, mol B, dan mol C dijumlahkan. Didapat mol totalnya 0,5 mol. Dibagi 0,5 dikali dengan 2. 2 ini adalah tekanan totalnya. Didapat pada PA itu sebesar 0,4 atm. Begitu juga dengan PB dan PC. Masih menggunakan persamaan yang sama, sehingga didapatkan masing-masing tekanan parsial B dan C itu 0,6 dan 1 atm. Setelah kita mengetahui masing-masing tekanan dari setiap senyawa, kemudian kita substitusikan ke persamaannya, di mana Kp sama dengan PC dibagi dengan PA dikali PB. 1 per 0,4 dikali 0,6 atau 1/0,24 atau sebesar 4,17 atm. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara Kc dan Kp. Kalau dilihat dari persamaan secara umum, Kp dan Kc itu memiliki pola persamaan yang sama, tetapi hanya saja perbedaannya untuk yang Kc itu yang digunakan adalah konsentrasi, sedangkan Kp yang digunakan adalah tekanan parsialnya. Nah, di sini hubungan antara Kp dan Kc yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana Kp merupakan konstanta kesetimbangan parsial, terus R adalah sudah ketetapan yaitu sebesar 0,082, T adalah suhu harus satuan Kelvin, dan terakhir delta N merupakan jumlah koefisien produk dikurang dengan jumlah koefisien reaktan. Langsung saja, misalnya kita punya contoh soal PCl5 gas itu reaksi bolak-balik membentuk PCl terurai menjadi PCl3 ditambah Cl2. Nah, di mana Kc pada suhu 191 derajat Celcius itu sebesar 3,26 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Yang ditanya adalah Kp-nya. Jadi berdasarkan persamaan Kp dan Kc atau hubungannya, kita bisa substitusikan masing-masing datanya, di mana R-nya sudah ketetapan, sudah didapat, yaitu sebesar 0,082. Kemudian suhunya diubah ke Kelvin menjadi 464 Kelvin. Kemudian delta N-nya, konsentrasi koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Koefisien produknya ada 2 dikurang dengan koefisien reaktannya 1, sama dengan 1. Jadi setelah dimasukkan ke persamaan, didapat bahwa nilai Kp-nya yaitu sebesar 3,26 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 0,082 dikali 464, itu sebesar 1,24 atm. Nah, selain bisa menentukan hubungan antara Kp dan Kc, di sini kita juga bisa menentukan derajat disosiasi atau alfa. Derajat disosiasi itu adalah angka yang menyatakan seberapa besar penguraian yang terjadi dalam reaksi tersebut. Nah, misalnya kita punya persamaan reaksi N2O4 bereaksi bolak-balik membentuk 2NO2. Nah, di sini kita punya mol pada saat setimbang, yaitu untuk yang N2O4 yaitu sebesar 2 mol, kemudian NO2 sebesar 2 mol. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa besar derajat disosiasi dari persamaan tersebut.
Nah, untuk mengetahui derajat disosiasi itu persamaannya atau rumusnya yaitu mol pada saat bereaksi atau terurai dibagi dengan mol mula-mula. Nah, di sini kita akan menentukan derajat disosiasi dari N2O4. Jadi mol N2O4 ketika bereaksi dibagi dengan mol N2O4 pada saat mula-mula, yaitu 1/3. Nah, derajat disosiasi ini juga biasanya dalam bentuk persen. Oleh karena itu, hasil dari alfa sebesar 1/3 kita ubah ke bentuk persen. Tinggal dikalikan dengan 100%, yaitu sebesar 33,3%. Nah, berikut adalah arti dari masing-masing alfa atau derajat disosiasi. Kalau seandainya derajat disosiasi atau alfanya sama dengan 0, itu artinya 0% tidak ada zat yang terurai. Kalau seandainya alfa bernilai 1, maka 100% zat tersebut terurai sempurna atau dia terdisosiasi sempurna. Artinya, derajat disosiasi itu mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1.